Kali ini kita akan bicarakan tentang megawai atau tidak megawai, menjadi pegawai atau menjadi seseorang yang mandiri, yang berdiri di atas kakinya sendiri, wira swasta kah, pedagang kah, intinya tidak megawai ya, tidak ikut orang lain. Nah, ibaratnya kalau megawai itu kalau kita sama-sama mau naik kapal laut, kalau megawai itu berarti kita beli tiket di dalam. Sementara kalau kita ini tidak megawai, maka kita beli tiket di luar. Namanya kita perjalanan laut, ada ombak, ada gelombang, berarti kesamaannya mau di luar atau di dalam kita pasti merasakan gelombang itu. Enak yang mana? Enak yang di dalam, nggak kena angin, nggak harus melihat ombak yang besar, tidak melihat datangnya gelombang yang besar, tidak perlu hidup hidup kita jadi nyaman. Perjalanan kita keliru ya, perjalanan kita jadi nyaman, perjalanan kita jadi terkesan aman, terasa aman, nyaman. Kalau kita mau ke toilet tinggal jalan kaki saja, kita mau kemana jalan kaki aja, kita nggak perlu harus melewati angin yang begitu kencang, sampai membuat kita menggigil. Nah, kalau Megawai fasilitasnya untuk mencari pinjaman di instansi-instansi resmi tentu itu jauh lebih mudah, ya. Nah, lalu bagaimana kalau wira swasta atau yang tidak megawai lebih tepatnya ya? Nah, yang kalau yang tidak megawai ini berarti kita melihat ombaknya, wah besar sekali, kita melihat dengan kepala kita sendiri, wah itu ombak itu datang menerjang, itu angin itu luar biasa, kita harus diterjang angin sampai kita menggigil. Ketika kita mau jalan karena anginnya banter, kita mau pergi ke satu tempat yang dekat saja atau sekedar ke kamar mandi, bisa jadi kita kepleset bahkan sampai terjungkir. Karena kita di luar, tentu saja ombaknya besar. Nah, itulah perbedaannya. Umpamanya begitu. Nah, namanya pegawai, terlihat semuanya serba pasti. Gaji setiap bulan pasti segitu. Kemudian ada seragam, ada jam yang kerja yang pasti. Seolah-olah kalau pegawai itu semuanya serba pasti. Pasti dapat duit iya, tapi apa kebutuhannya itu bisa dipenuhi dengan duit yang pasti hanya segitu? Tentu saja tidak. Sama-sama kita ada di lautan, sama-sama kita hidup, maka pasti ada masalah, pasti kita menemui masalah. Nah, kalau yang di luar, kalau kita yang tidak megawai, kita akan menghadapi banyak hal, kita tidak mudah mendapatkan akses utang. Ketika kita tolak-tolak kanan kiri karena kita itu tidak ada apa-apanya, tidak ada kepastiannya. Seolah-olah menjadi wira swasta atau yang berusaha mandiri ini, yang bekerja mandiri, tidak dapat duit dengan pasti. Bagaimana mungkin Allah Rahman dan Rahim Asyakur. Allah mensyukuri kita berjalan, Allah berlari. Kita 1 depa, Allah 10 depa. Allah Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagaimana mungkin kita berusaha tidak dapat duit, seolah-olah kalau kita wira swasta atau pedagang atau berusaha mandiri kita tidak akan dapat duit. Sama-sama dapat duit, bedanya kalau pegawai duitnya pasti gaji 5 juta ya 5 juta. Kalau jadi pedagang, duitnya setiap hari tidak jelas dapatnya berapa. Tapi apa mungkin tidak laku? Mungkin juga, tapi studi itu tidak masuk akal, tidak laku karena Allah Rahman Rahim menghargai sekali. Ada yang salah dengan tidak laku? Ada sebab perjalanan proses dari tidak laku itu? Ya, bisa jadi, ya. Jadi kalau kita menjadi wira swasta, kita jadi orang yang tidak megawai, kita melihat semuanya setiap hari kita bangun tidur dengan pikiran aku dapat duit berapa ini? Aku ada duit enggak ya? Ketika kita sudah kulaan barang tapi ternyata, barangnya tidak laku, apa kita punya waktu untuk bercengeng-cengeng? Tidak. Kita tidak punya waktu untuk bercengeng-cengeng, kita harus berpikir, ini barang harus dibawa kemana supaya laku, diapakan supaya laku. Nah, jadi di sini juga kreativitas bisa lebih tinggi. Karena kita sudah melihat, aku tidak ada yang ngasih duit, aku tidak ada pensiunan, aku tidak ada gaji pasti, tidak ada yang bisa disandarkan, tidak bisa dapat, pinjaman pensiunan atau yang lainnya. Jadi kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita melihat itu seperti ombak, kita melihat ombak yang besar. Waduh gimana ini? Kok nanti anak-anak kuliah kita tidak bisa cari pinjaman untuk pinjaman yang ini bisa dimanfaatkan untuk anak kuliah. Kita tidak ada fasilitas misalnya sekarang seperti guru itu ada fasilitas apa sertifikasi dapat uang sekian. Wah, aku enggak ada. Nah, itulah. Jadi tidak megawai itu berat luar biasa, kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, tidak ada orang lain di sana. Karena kita setiap hari bertemu dengan ombak, setiap hari kita harus bertemu dengan ketidakyakinan, kebingungan, keraguan, maka hidup itu lebih banyak yang tidak pasti daripada yang pasti. Pasti enggak hari ini kita mati? Besok pasti enggak hari ini kita kecelakaan? Kita bisa menduga enggak kok ternyata, loh
anakku ternyata juara 1, loh anakku sakit, kita bisa terlalu banyak hal yang tidak bisa diduga dalam kehidupan ini. Jadi karena kita wira swasta atau yang tidak megawai ini terbiasa dengan seperti itu, umur itu kan bertambah, kalau kita panjang umur, kita akan terus melihat hidup itu terus jalan, maka kita sudah terbiasa. Sementara kalau kita megawai, kita tidak melihat itu tadi, hidupnya lantur saja begitu pensiun. Nah, kita kaget tuh kok gini. Biasanya mandi pagi, pakai seragam, berangkat kantor, jamnya jelas. Nah, sementara kalau wira swasta, kita harus sangat mandiri, bukan? Jadi wira swasta kan bentuk ketangguhan mental yang luar biasa. Iya, pilihan untuk menjadi penjahat dan orang yang baik itu mutlak di tangan kita. Dan kita berdaya untuk menentukannya. Sementara kalau menjadi pegawai, kita ada atasan, kita ada senioritas, kemudian kita ada tim dan sebagainya. Ketika kita mengetahui sesuatu yang salah, tidak semudah kalau kita wira swasta. Kita kerja di pasar, jualan, itu terserah kita. Kamu mau akal-akalan di timbanganmu, ya pilihanmu. Kamu mau pakai harga yang berbeda-beda untuk tiap orang, mau ngakali juga terserah, itu pilihanmu. Itu pilihan yang jelas, nyata tidak ada orang lain. Kalau mau jadi baik itu besar, kalau mau jadi jahat juga besar. Nah, karena kita tidak ada yang bisa diandalkan selain diri kita, maka kesempatan untuk mendekat kepada Allah itu besar sekali. Karena apa? Orang yang tidak punya apa-apa itu lebih mudah merasa kesepian, lebih mudah merasa sendirian, dan kesendirian itu tidak mungkin tidak diisi oleh ruang yang bernama memohon, meminta tolong pada sesuatu yang lebih besar dari kita, yang diakui atau tidak, jelas atau tidak, disadari atau tidak. Kita tahu sesuatu yang besar luar biasa di luar diri kita ini, itu adalah bersifat maha baik. Karena kita itu ciptaan Allah, tidak bisa dipungkiri. Mau pakai teori apapun tidak bisa dipungkiri, dalam setiap diri manusia itu punya kesadaran kita makhluk ciptaan. Jadi pasti kita nyuntulung, pasti kita beruk nyuntulung kepada yang maha yang menciptakan. Jadi seorang wira swastawan punya kesempatan besar untuk bersandar kepada Allah. Karena dia ketika mau butuh uang tola-tole, mau ngajukan ke bank misalnya persyaratan banyak, apa bisa dipenuhi dengan sangat cepat? Tidak ada yang lebih cepat daripada Allah. Nah, hebatnya jadi wira swasta mampu membuat kita mentalnya tangguh, membuat kita jadi lebih mudah, lebih cepat menemukan siapa diri kita, dan lebih mudah kita menemukan siapa Allah dan bagaimana seharusnya seorang makhluk kepada ciptaannya. Diawali dari tadi, ketidakpastian. Sama-sama hidup itu butuh uang, dan kebutuhan uang ini tiap bulannya bisa jadi berbeda. Ini yang tidak pasti. Jadi apakah gajinya 160 juta itu bisa cukup untuk kebutuhannya? Apakah pendapatan kita cuma 500 ribu itu bisa untuk kebutuhan besok? Nah itu tidak tahu jadinya. Sama-sama di sini tidak pastinya. Nah kalau kita bicara kelebihan, wira swasta seperti tadi sudah disampaikan tidak memberi ruang kita untuk cengeng, tidak memberi ruang kita untuk bersedih hati terlalu lama, tidak memberi ruang kepada kita untuk berleha-leha, dalam arti malas. Kita harus disiplin, kita harus menentukan diri kita, maka kita jauh lebih mandiri. Dan karena kita melihat masalah setiap hari, kita melihat ketidakpastian setiap hari, maka kita terbiasa. Itu membentuk mental yang kuat akan membuat kita ketika tua, umur terus bertambah, kita akan semakin mudah menghadapi kehidupan ini. Semakin umur kita bertambah, kenyataan demi kenyataan hidup akan semakin terbongkar. Terbongkarnya satu demi satu, seperti kalau kita ngupas kulit pisang, kita sekarang muda, kita sekarang masih belia, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan kondisi yang sangat-sangat dinamikanya sangat tinggi, tidak pasti, bisa jadi kita dapat yang banyak, bisa jadi tidak. Kita terbiasa dengan kemandirian, kita biasa dengan usaha yang pasti, yang bisa kita pastikan adalah usaha kita sendiri. Maka ketika satu demi satu kehidupan itu terbongkar, satu demi satu kita akan sanggup menemukannya. Kita akan bisa terhindarkan dari penyakit-penyakit psikologis yang seharusnya tidak diderita oleh seorang muslim, Alzheimer atau yang lainnya. Kita tidak akan pikun, kita menjadi pribadi yang karakter kuat. Dan bagian paling penting menjadi wira swasta adalah karena tidak ada tempat bersandar. Bagian penting lebih tepat kalau dibicarakan dengan mandiri ya. Kalau kita bekerja dengan mandiri, tidak ada yang bisa diandalkan kecuali diri kita. Dan ketika kita sudah capek dengan diri kita, kita tahu diri kita punya keterbatasan, kita pasti akhirnya menyadari tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Dan ini adalah poin penting dari sebuah kenyataan di kehidupan menjadi seorang manusia. Ini bagian yang paling penting, menemukan siapa kita, siapa Allah, dan bagaimana seharusnya kita bersikap pada Allah. Mau jadi orang baik atau tidak baik, orang jahat atau tidak jahat, itu adalah pilihannya di kita. Di kita sendiri mutlak tanpa ada campur tangan orang lain. Itu kelebihannya kalau kita bekerja untuk diri kita sendiri.
Selain itu, dengan jam kerja yang bisa kita fleksibelkan, lagi-lagi karena ini fleksibel, kita mau ngaboti duit atau kita mau ngaboti yang baik. Semua keputusan di kita. Kita mau libur kok eman, tapi memang kita butuh libur, kita sendiri yang menentukan. Pegawai misalnya dengan gaji 50 juta, 4 juta, 10 bulan aja kalau 4 juta sudah 40 juta. Dengan uang 40 juta berarti kita sudah terkumpul segitu banyak, bisa kita beli mobil, bisa beli motor, kita bisa kredit rumah dan yang lainnya. Apalagi kalau gajinya 160 juta, kita bisa segera memulai banyak hal. Kalau 1 bulan 160 juta berarti setahun berapa miliar? 2 tahun berapa miliar? Nah, itu kata siapa? Loh, banyak orang yang memang sukses dengan gajinya 160 juta, untuk makan cuma 20 juta, sisanya dipakai investasi ini ternyata berhasil. Oke, kalau memang itu tujuannya silakan. Kalau ternyata tujuan hidup kita itu hanya uang, silakan. Tapi kan kita kenyataannya butuh uang. Iya, silakan kok memang dianggap baik, ini kan tinjauan. Silakan dipertimbangkan mau menjadi orang seperti apa. Pilihan itu tergantung dari kita mau jadi orang seperti apa. Hidup itu terus berjalan. Sekarang kita muda, nanti kita terus mengikuti waktu yang bergulir, kita akan terkejut kaget dengan kenyataan-kenyataan hidup yang dibuka. Akan sedikit menakutkan jika kita membayangkan suatu saat kita akan tua. Dan pada akhirnya kita juga akan kembali kepada Sang Pencipta. Hidup itu membutuhkan kekuatan, hidup itu membutuhkan keberanian. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Besar. Jadi, yang selaras dengan itu, yang tegar, yang berani, yang kuat, maka orang-orang itu yang bisa menghadapi kehidupan. Menjadi pegawai dengan segala kelebihannya, menjadi pedagang, menjadi orang yang bekerja untuk diri sendiri, apapun itu, yang penting halal tentunya konteksnya di sini ya, itu memang luar biasa. Akan membanting kita akan terpelanting, terlalu sulit sekali berdiri di atas kaki kita sendiri. Tentukan tujuan hidupmu. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.